Dia nggak merasa sedang bersama dengan anak kecil, tapi ya saksi yang melihat dia sedang bersama anak kecil gitu. Dari awal sampai dengan ditemukan itu ganjil. Heboh sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu yang menangis terseduh-seduh karena anaknya hilang saat mandi di sungai viral di media sosial. Saat proses pencarian, ibu tersebut terus menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon bambu yang ada di pinggir sungai. Namun anehnya, tak ada seorang pun di atas pohon tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 2020 atau jelang malam keramat 1 Suro. Lantas, mengapa sang pria saat ditemukan berkelakuan seperti anak kecil yang ingin digendong? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam 1 Suro tahun ini, warga desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dibuat gempar oleh hilangnya salah satu warganya. Adalah Eksan Aji Saputra, pria dewasa berumur 30 tahun mendadak hilang saat mandi di Sungai Grogol Yudan. Ehsan mandi sekitar siang menjelang sore. Namun hingga sore hari dia tidak muncul juga. Saat dicari hanya ada handuk dan peralatan mandi yang tertinggal. Seolah-olah mau turun ke tempat pemandian itu kayak ada yang mukul di belakang gitu. Jadi dia udah nggak sadar sendiri gitu loh, udah nggak sadar. Dalam arti dia udah nggak inget segala macamnya. Nah dari situ masyarakat di situ mencari beliau, tapi belum ketemu waktu itu. Info ke masyarakat lain, sampai RT, RT segala macam sampai lurah, dia dicari serentak nggak ada. Nah dari itu kita masuk, dapat info dari penduduk, untuk kerelawan kita terjun ke sana gitu. Benar, malam 1 Suro itu di mana sebelum maghrib dia menghilangnya, benar-benar menghilang. Tapi dari awal dia dari penduduk sekitar jam 2 sampai jam 4 itu memang nggak ada lihat dia, tapi untuk pakaian udah ada di tempat pemandian. Dari tim Basarnas sendiri itu menerima informasinya tanggal 19 malam. Memang informasinya itu simpang siur awalnya, karena dari teman-teman rekan-rekan yang ada di Magelang juga pada saat menerima informasi awal juga langsung melakukan pencarian, tetapi kami sifatnya hanya diberi informasi awal saja. Kemudian sampai dengan tengah malam, di jam 12 malam itu belum juga kembali Ihsan, itu tanggal 19. Kemudian kami memutuskan tanggal 20 bergabung untuk melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan yang ada di Magelang. Di sana awalnya kita terima info dari pemadam kebakaran Kabupaten Magelang. Informasinya awal orang hilang, ada barang buktinya di sendang
Kemudian terakhir terlihat masih di sekitaran sendang permandian itu sampai dengan sore jam 6 terakhir terlihat. Habis itu sudah tidak ada kontak lagi. Yang uniknya itu terakhir terlihat bersama satu orang anak kecil, tapi anak kecilnya siapa sampai sekarang juga teman-teman juga tidak tahu anak kecil itu anaknya dia atau bukan. Setelah ditanyakan ternyata bukan, dan dia nggak merasa sedang bersama dengan anak kecil, tapi ya saksi yang melihat dia sedang bersama anak kecil gitu. Ada celana, ada baju, kemudian perlengkapan mandi, tapi sekitarnya itu yang kita bisa sisir ada kali sama ada hutan, sedikit hutan di sana. Tim SAR, relawan, hingga warga turun langsung bersama-sama menyisir dan mencari semua titik yang kemungkinan akan dilewati Eksan. Ketika proses pencarian, tim SAR hingga warga dibuat heboh. Pasalnya, sang ibu yang ikut mencari sang anak ke lokasi tiba-tiba menjerit karena melihat anaknya di atas pohon bambu di dekat sungai. Anehnya, hanya ibunya saja yang bisa melihat anaknya berada di pohon bambu tersebut. Sementara sang ibu yang mengenakan kerudung merah jambu terus memanggil dan membujuk anaknya agar turun dari pohon bambu. Kejadian yang seorang ibu Mas Ihsan ini untuk menunjuk ke arah pohon itu menjelang maghrib, Mas. Jadi menjelang maghrib, ibu ini tiba-tiba histeris, teriak-teriak sambil menunjuk salah satu pohon di antara sekian banyaknya pohon. Memang banyak pohon di sekitar sendang itu. Mungkin tanya sama ada mungkin orang tua atau gimana, kalau dia tuh benar-benar dibawa makhluk halus gitu kan. Nah, pas siangnya ibu ke situ, dia melihat kayak ya mungkin karena pemikiran yang berat ya, kalau mungkin anak hilang kan mikirnya kemana-mana. Kebetulan memang ada pohon rimbun di situ, pohon jati ya, pohon jati. Nah itu ibu-ibu itu memang seolah melihat dia tuh di atas. Hal aneh serupa dilihat oleh dua orang bocah yang melihat Eksan sedang berada di atas pohon. Untuk membuktikan kebenarannya, tim SAR mencoba menaiki pohon tersebut untuk mengobati rasa penasaran ibu dan kedua anak kecil yang melihat Eksan. Yang naik warga sama satu orang pakai baju oranye. Didugaan di atas sana. Mau mendekati malam, pencarian itu sudah tidak efektif lagi kalau sudah malam, tentunya pasti akan berisiko. Maka dari warga satu orang dan ada relawan satu orang berupaya untuk memanjat pohon tersebut. Tujuannya untuk memberi kelegaan terhadap si ibu ini, mengatakan bahwa hasilnya tidak ada Mas Ihsan di atas pohon itu, dan ibu ini menerima dan akhirnya pulang ke rumah. Kan ada rekan kita yang waktu di situ juga kita suruh naik ke atas, dan di situ tidak ada orang gitu loh. Memang video itu memang sempat viral karena yang tahu memang katanya di atas pohon gitu, tapi sebenarnya nggak di situ. Merasa ada yang ganjil atas hilangnya Eksan, tokoh spiritual setempat berkumpul dan berdoa untuk Eksan agar cepat ditemukan. Warga percaya Eksan hilang bukan hilang biasa, melainkan seperti disembunyikan oleh sosok misterius yang konon menyukai Eksan. Ada bantuan, saya anggap ya bantuan dari orang pintar, orang sepuh, istilahnya gampang kata dukun ya mungkin ya. Tapi dari informasi
Bapak Sepuh ini itu informasinya jam 12 katanya akan dikembalikan, infonya seperti itu. Kemudian jam 3 juga mereka melakukan doa bersama di lokasi kejadian. Kemudian si ibu ini tiba-tiba histeris, minta pertolongan sama orang yang lebih tahu hal dunia kayak gitu loh Mas. Nah, kebetulan memang ada rekan membawa salah satu anak di situ yang indigo bisa tahu kalau bahwa Mas Iksan tuh posisinya di mana, tempatnya di mana. Nah, kebetulan memang di situ ada kayak batu tapi ditutup tanah gitu loh Mas. Nah, dia posisinya tuh di bawah pohon beringin lah gitu. Dia posisinya di situ memang diumpetin di lokasi itu. Nah, kebetulan memang serentak kita kesepakatan untuk naik ke situ, kita nyari, kita bersihin tempatnya biar ya kayak mikirnya kalau dibersihin tempatnya dia mau keluar gitu loh. Setelah 30 jam lebih dinyatakan hilang, Iksan ditemukan warga setempat dalam kondisi tanpa busana dan linglung. Iksan ditemukan pada Kamis 20 Agustus 2020 atau malam Jumat. Ketika itu, warga setempat bernama Utoro ditepuk punggungnya oleh seseorang. Ia kaget lantaran ada seseorang dalam kondisi telanjang di belakangnya. Ia lantas mencari karung goni untuk menutupi tubuh Iksan. Yang menemukan saya lupa namanya, tapi seorang bapak-bapak, memang warga sekitar sana, itu ditemukan di dekat lapangan terbuka dekat MTS. Nah, itu kemudian waktu ditemukan itu kondisinya lemah, basah, sekujur tubuhnya basah karena kehujanan, kondisi tidak memakai pakaian sehelai pun, dan oleh bapak itu sebelum digendong diambilkan karung. Maksud tujuannya apa saya nggak tahu, kenapa harus karung saya nggak tahu, tapi dipakaikan karung untuk menutup bagian bawah saja. Iksan yang berusia 30 tahun tiba-tiba berubah seperti anak kecil. Ia merengek minta diantarkan pulang dengan cara digendong. Anehnya, saat akan diantar pulang dengan mobil, ia menolak dan minta digendong saja. Akhirnya, ia pun digendong oleh warga menuju rumah dengan kawalan Basarnas Semarang dan juga BPBD. Melipir Mas, ngulon kene wae. Ora ben melipir sik, anu ta oleh kabari man. Ngulon kene wae. Ngulon kene wae, Mas. Dan Mas Iksan ini minta untuk digendong. Jadi seperti anak kecil minta gendong ke orang tuanya seperti itu. Kronologinya seperti itu. Jadi agak sedikit manja minta untuk digendong seperti itu. Kemudian digendonglah Mas Iksan ini oleh bapak ini saat yang menemukan pertama kali, kemudian dibawa langsung ke rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya dengan lokasi kejadian Mas Iksan hilang ini ada sekitar 2,5 kilo lah perjalanan. Merasa yakin Iksan hilang masuk ke alam lain, apalagi kejadian tersebut tepat dengan malam 1 Suro yang keramat, Iksan akhirnya melewati proses penetralisiran oleh gangguan-gangguan gaib yang datang kepadanya. Dolanan sing sae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kula mriki badhe silaturahmi kepada nggih. Sampai ke salam kula kare leluhur mriki, sampai ke salam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
kalian sinten matur kalian Allah Subhanahu wa taala sanes kula. Kalau wingi mosok Mas. Keneng nopo? Cek do nulungi niku. Nggih. Nggih napa nek sing sakniki rumah sama sih? Sakniki pun sae male. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mangka dari sedanten ampun do-do kamu sampun boten nanti. Bon, man betul dengan kula nggih. Kali standar nggih. Mudah-mudahan jenengan ditampi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang surga nggih. Di sini. Alhamdulillah. Siapa betul? Tepat saya sanjangnya. Kalau bisa kayak sama sing lipet betul. Saya setuju. Mana tuh? Gerak-gerak aja ngelapan. Kalau itu tebel belum ada nopo gitu. Jadi apa sebenarnya? Terus, wow dingklang pincang. Narik nih. Manteng nih kan. Di ono sing Mau lagune pincang ya. Ketemu James Bond. James Bond. Aku ora iso nggo pakaian apa muslim. Oh, nggih. Oh. Tangan. Wah, iki gede susah. Saya puji ya. Wah. Rengen. Panas. Kali ini pun tepang. Pun seneng toh? Oh, pada seneng ta, Mas? Seneng toh? Seneng toh, Mas? Batu sama buka. Bismillahirrahmanirrahim. Padang lah, Mas menang wae. Selang. Selang. Mulai gojek Mas. Oh, Gitu. Jenengan adike apa nama? Adike apa nama jenengan? Adike. Adik aduh. Car bismillah. Ana order dulu. Saya sih sepian. Oh. Oh, no. Entaps. Beliau yang mencoba untuk netralisir semua dari badan segala macam, karena memang mungkin kalau udah masuk ke dunia gaib dia kemasukan segala macam aura negatif ya. Nah di situ, sama Om Ari Marsal sempat di netralisir semua. Alhamdulillah dia bisa jalan, langsung bisa jalan, bisa ngobrol,
bisa rokok juga, karena sebelumnya tim pencari sempat kebingungan karena sungai sangat dangkal dan tak mungkin orang dewasa akan tenggelam di sana. Berbagai spekulasi dan rumor pun berkembang di masyarakat. Ada yang menyebut Ehsan dibawa lelembut atau makhluk halus. Terlebih, dia menghilang tepat menjelang malam 1 Suro dalam sistem penanggalan Jawa. Warga percaya pada tanggal tersebut memiliki aura mistis yang sangat kuat. Sebagian juga berpendapat pada tanggal itu disebut sebagai hari rayanya para lelembut. setelah itu di sana tuh dia ketemu sama wanita segala macem, nah itu. Nah dari situ dia tuh kalau melihat orang di sekitar situ tuh seolah ada, kalau malam kita evakuasi cari pakai senter, dia melihat itu seperti orang hajatan atau orang apa punya gawe gitu loh. Nah, dia sebenarnya mau berontak. Nah setelah perjalanan 1 hari, dia hitungannya kalau di situ 2 jam, dia memperkirakan dia hilang itu 2 jam, padahal itu di kita 2 hari. Gitu. Melakukan penyisiran di aliran kali. Aliran kalinya sebetulnya nggak dalam, Mas. Dia hanya selutut orang dewasa saja. Kita berkesimpulan awal kemungkinan untuk dia hanyutnya itu kecil, karena dari saksi maupun kondisi setelah kita tiba di lokasi itu tidak ada hujan, tidak ada banjir bandang, tidak ada aliran air yang deras dan debit yang besar. Jadi kita mungkin menyimpulkan awal pada saat itu dia tidak hanyut ini. Nah, kemudian kita menyeberang ke kali, setelah melewati kali itu ada sedikit hutan memang di situ. Hutannya cukup lebat ya, termasuk yang unik dalam arti masih kentalnya unsur lain daripada logika kita mencari. Kalau logika kita mencari itu ada yang melakukan dengan perhitungan, dengan kemungkinan, kita mengkaji mana yang relevan, baru kita lemparkan ke kru atau ke tim. Tapi ini dari awal sampai dengan ditemukan itu ganjil. Hilangnya Ehsan pada malam 1 Suro dan ditemukan telanjang memang bukan kisah biasa. Ada unsur gaib di dalamnya yang bisa dialami oleh siapapun. Tapi kekuatan makhluk halus tidak ada apa-apanya jika seseorang selalu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.